Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga para mahasiswa bimbingan saya dan juga mahasiswa pemrogram mata kuliah riset kuantitatif dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memaparkan tentang proses meramu bab 1 dalam penulisan riset kuantitatif. Sebelum saya memaparkan materi ini, saya harapkan Anda fokus dalam mengikuti kegiatan kuliah online ini. Persiapkan pulpoin, buku tulis, catatan untuk menulis hal-hal yang dirasa penting di dalam materi ini. Dalam konsep meramu bab 1, sebetulnya banyak yang terbata-bata ketika bab 1 itu isinya apa dan lain-lain. Materi ini sebagai petunjuk bagi Anda untuk meramu isi dari bab 1. Baik, kita mulai. Yang pertama, bab 1 itu berisikan tentang apa saja. Bab 1 adalah pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian isi skripsi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan yang ada dari maksud judul dalam skripsi Anda. Bab 1 berisikan tentang apa yang diteliti dan untuk apa dan mengapa perlu dilakukan sebuah penelitian. Dalam bab 1 berisikan tentang latar belakang masalah, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan penelitian, 4. Hipotesis penelitian, 5. Manfaat penelitian, 6. Asumsi penelitian, 7. Definisi operasional. 7 kerangka besar ini merupakan isi dari ramuan yang disusun untuk menulis bab. Latar belakang masalah adalah merupakan pintu masuk bagi peneliti untuk menyingkap kesenjangan yang terjadi antara kebenaran teoretik seperti ini dengan realitas di lapangan atau problematika yang terjadi seperti ini. Latar belakang juga mencakup isu-isu mendasar, menunjukkan bahwa tema atau topik judul penelitian tersebut penting dan menarik untuk diteliti. Isi dalam latar belakang berisikan tentang masalah penelitian yang sesuai dengan pendekatan kuantitatif. Problemnya apa yang terjadi? Latar belakang berisikan tentang ada fenomena-fenomena yang berhubungan dengan variabel yang sedang diteliti pada setting pendidikan. Yang ketiga, ada temuan-temuan penelitian terdahulu. Anda browsing di internet, Anda browsing di Google Scholar, Anda mendownload artikel yang sesuai atau yang hampir mirip dengan penelitian yang Anda usung sekarang, yang berkaitan dengan variabel yang sedang Anda teliti. Dalam menyusun latar belakang ada pertanyaan atau paragraf atau kalimat yang menggambarkan suatu kondisi yang seharusnya. Kondisi ideal menurut teori itu bagaimana? Dari sisi teori, dari kebijakan atau sudut pandang tertentu. Kondisi ideal siswa di sekolah tersebut itu seperti ini sebetulnya, namun yang terjadi itu seperti ini. Jadi ada kesenjangan antara kebenaran teoretik dengan realitas di lapangan. Dalam latar belakang berisikan tentang ada pernyataan paragraf kalimat yang menggambarkan suatu kondisi yang problematis. Tentu dalam latar belakang juga diawali dengan studi pendahuluan terhadap problematika-problematika yang terjadi di dalam konteks realitas di lapangan. Dalam latar belakang berisikan tentang ada pernyataan paragraf atau kalimat yang menggambarkan jika kondisi problematis atau kesenjangan tersebut tidak diatasi, maka menimbulkan konsekuensi problem yang sangat besar. Nah,
Kalimat ini wajib dicantumkan di dalam bab 1. Yang selanjutnya adalah ada pernyataan atau pertanyaan problematis yang menyatakan batasan soal sebuah penelitian. Yang terakhir dalam latar belakang berisikan tentang asumsi dari penelitian yang konsisten dengan pendekatan untuk penanganan sebuah penelitian. Berdasarkan hasil latar belakang masalah, ada problematika seperti ini. Maka teknik konseling atau pendekatan konseling yang cocok untuk menangani permasalahan seperti ini adalah ini. Tentu hal ini juga ditinjau dan ditunjang dengan artikel-artikel penelitian terdahulu atau penelitian terdahulu yang sudah terpublish di jurnal ya, atau sudah terpublish di perpustakaan jurusan. Anda mencari peneliti yang relevan yang sesuai dengan variabel X atau Y Anda. Begitu. Setelah latar belakang selesai, maka yang harus dilakukan oleh peneliti adalah membuat rumusan masalah. Rumusan masalah berisikan tentang masalah secara tersurat, pertanyaan yang hendak dicarikan sebuah jawaban. Maka rumusan masalah berkaitan dengan latar belakang penelitian. Rumusan masalah berisikan dengan kalimat tanya. Apakah konseling kognitif behavior dapat meningkatkan harga diri secara efektif? Itu merupakan kalimat tanya untuk menggabungkan antara variabel X dan variabel Y. Rumusan masalah juga disusun secara jelas dan singkat. Apa ada hubungan antara X1 dan Y1? Apakah ada hubungan antara X1 dan Y2? Apakah ada hubungan antara variabel X dan variabel Y? Apakah ada hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas? Rumusan masalah juga disusun dengan kalimat tanya. Rumusan masalah menampakkan sifat hubungan antara variabel yang diteliti. Rumusan masalah dapat diuji secara empirik. Data bisa dianalisis tentunya. Rumusan masalah dapat diuji secara empirik. Data juga bisa dikumpulkan. Bagaimana prosedur pengumpulannya? Rumusan masalah menampakkan subjek sebuah penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian disusun sejalan dengan rumusan masalah yang mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang konsisten dengan perumusan masalah. Tujuan penelitian dinyatakan dengan kalimat deklaratif. Yang selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis ini mengacu pada sebuah rumusan masalah. Contoh, konseling kognitif behavior efek dapat meningkatkan harga diri. Siswa berpotensi untuk meningkatkan harga dirinya. Hipotesis dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis menampakkan hubungan variabel secara jelas. Hipotesis juga menampakkan antara variabel secara jelas. Hipotesis menyiratkan jenis analisis data secara spesifik dalam sebuah penelitian. Manfaat penelitian harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama bagi praktisi atau pengembang ilmu maupun kepentingan praktis masyarakat. Manfaat dalam sebuah penelitian terdiri atas dua jenis. Pertama adalah manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Susunan bab 1 nanti dimanfaat, tentunya manfaat ini 4 ya. Nanti A, manfaat teoritis apa? B, manfaat praktis seperti apa? Bagi guru BK seperti apa manfaatnya? Bagi konseli seperti apa? Bagi sekolah atau masyarakat seperti apa? Manfaat teoritis dari temuan penelitian berisi kegunaan hasil penelitian dalam pengembangan sebuah teori
atau khasanah keilmuan untuk pengembangan keilmuan. Manfaat praktis dari temuan penelitian berisi kegunaan hasil penelitian bagi pihak-pihak tertentu yang relevan. Asumsi penelitian. Asumsi penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan sebuah penelitian. Asumsi metodologis berkenaan dengan metode penelitian. Asumsi substantif berkenaan dengan permasalahan penelitian. Ketika Anda menyusun asumsi, tentunya nanti 3 poin dasar ini masuk ke dalam asumsi penelitian yang tertulis di dalam bab 1. Lalu asumsi itu apa? Asumsi diartikan sebagai anggapan dasar yang menyebabkan sebuah teori dapat berlaku. Asumsi dapat bersifat substantif atau metodologis. Asumsi ini memperkuat dukungan terhadap penelitian Anda. Yang terakhir adalah definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat dasar hal yang diamati. Secara tidak langsung, definisi operasional itu akan menunjukkan alat pengambilan data yang cocok digunakan untuk mengacu kepada bagaimana mengukur suatu variabel. Penyusunan definisi operasional perlu dilakukan karena keterampilan konsep atau konstruk yang diselidiki akan memudahkan pengukurannya. Contoh dari definisi operasional adalah definisi yang beroperasi dalam kegiatan penelitian Anda. Definisi tersebut berbeda dengan pengertian-pengertian yang diciptakan oleh para ahli, karena definisi tersebut adalah definisi yang disusun untuk menjalankan roda penelitian dari bab 1 sampai bab 6 atau bab 1 sampai bab 5. Definisi operasional contohnya, konseling kognitif perilaku adalah bla 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 bla. Konseling kognitif perilaku terdiri atas 4 tahap. Tahap 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Setelah itu dituliskan lagi, dalam penelitian ini konseling kognitif perilaku digunakan untuk meningkatkan harga diri siswa SMK dengan karakteristik remaja usia 15 sampai dengan 18 tahun. Itu contoh definisi operasional di variabel X. Kalau di variabel Y, harga diri adalah bla 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 bla. Harga diri dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen harga diri berdasarkan teori siapa yang terdiri atas indikator apa saja. Nah, itu merupakan bentuk dari definisi operasional dalam sebuah penelitian. Silakan di ramu bab 1-nya dikerjakan. Setelah dikerjakan, tolong segera dikirim ke saya baik melalui WA atau email secara pribadi. Demikian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.